ketemu lagi di channel Megarare. Dalam video kali ini aku pengen kupas tentang Lubu, Commander baru di ROK ya. Hasil kolaborasi Rise of Kingdom dengan Dynasty Warrior. Dynasty Warrior merupakan game cukup populer ya. Udah pada tahu kan? Dalam kolaborasi ini muncul dua commander, yaitu Lubu dan Liao Chan. Nah, kenapa sih harus pasang gini keluarnya? Dan salah satu skill Liao Chan juga terhubung loh kalau di-combine sama Lubu. Kita coba cari tahu ya. Karena pada dasarnya desain dan skill sebuah karakter dalam game tentunya didasari oleh karakter atau kisah aslinya. Oke, sebelum aku mulai jangan lupa subscribe dan share ya. Udah pada siap? Nyamankan posisimu dan kita mulai kisahnya. Lubu lahir dengan nama Lu Fengxian. Ia dikenal dengan ciri khas memakai penutup kepala dengan ekor serta memiliki kuda bernama Red Hare. Badannya besar dan ia memiliki keahlian tinggi sebagai seorang petarung dan pemanah berkuda. Nah, mengawali karirnya, Lubu pertama kali mengabdi kepada Ding Yuan yang memperlakukan Lubu bagai anak sendiri. Ding Yuan sangat menyayangi Lubu dan Lubu pun telah banyak berjasa pada Ding Yuan. Karakter Lubu ini dikisahkan sangat ambisius dan menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang menjadi tujuannya guys. Nah, suatu hari seorang jenderal besar bernama Dong Zhuo merayu Lubu untuk bergabung dengannya dan membunuh Ding Yuan dengan memberinya barang pusaka. Kejadian Lubu membunuh Ding Yuan yang merupakan ayah angkatnya sendiri ini seringkali dijadikan metafora semacam memelihara anak macan. Sebagaimana nasib Ding Yuan setelah mengangkatnya menjadi putranya sendiri. Nah, ini kalau di summon open rally pakai Lubu, dia bisa balik rally ke CH kita lagi nih guys. Soalnya commander ini tuh punya sifat pengkhianat guys. Nah, lanjut ya guys. Akhirnya Lubu terbujuk rayuan tersebut dan membunuh bapak angkatnya Ding Yuan. Dong Zhuo senang dengan kemampuan tempur Lubu dan menjadikannya pengawal pribadi. Dong Zhuo sendiri di kala itu dikenal sebagai penguasa yang lalim. Ia menguasai ibu kota kekaisaran dan menempatkan kaisar boneka untuk memerintahkan kekaisaran Cina kala itu. Dong Zhuo juga seorang pemarah dan sering berlaku tak sopan sehingga banyak yang tak suka padanya. Sifat pemarah Dong Zhuo ini akhirnya menjadi bumerang. Suatu hari, ia marah dan melempar Lubu dengan pisau kecil yang hampir membunuh Lubu kalau saja ia tidak lincah menghindari pisau tersebut. Dengan sedikit kemarahan Lubu yang sangat mudah sekali kehilangan rasa loyalitasnya. Karakternya yang tidak loyal itulah yang lalu membuat Wang Yun menyusun rencana untuk menjatuhkan Dong Zhuo dengan memanfaatkan Lubu. Wang Yun ini merupakan menteri istana Dong Zhuo guys. Wang Yun memiliki seorang putri angkat bernama Liao Chan yang berparas amat cantik dan juga pandai menari. Nah, dari sini udah kelihatan kenapa selalu ada Liao Chan ketika ada Lubu ya guys. Dalam sebuah kesempatan, Wang Yun mengundang Lubu ke kediamannya dan membuatnya bertemu Liao Chan yang cantik. Lubu segera jatuh cinta padanya dan Wang Yun lalu menjanjikan Lubu untuk menikahi Liao Chan. Kemudian, tanpa diketahui Lubu, Wang Yun mempersembahkan Liao Chan kepada Dong Zhuo sebagai selirnya. Dan ia kemudian mengaku kepada Lubu bahwa dia terpaksa melakukannya. Saat Lubu diam-diam mengunjungi Liao Chan di kediamannya Dong Zhuo, Liao Chan berpura-pura merasa sedih dengan keadaannya, bahwa Dong Zhuo telah berlaku kejam pada dirinya dan dia berusaha bunuh diri dengan melompat ke dalam kolam. Hal itu menghancurkan hati Lubu dan dia bersumpah akan mengeluarkan Liao Chan dari kondisi itu.
Pertemuan itu diketahui oleh Dongzhuo. Atas saran dari penasehatnya, Dongzhuo berkeinginan untuk memberikan Diao Chan kepada Lu Bu untuk memenangkan loyalitas jenderal itu. Saat Dongzhuo menyatakan rencana itu pada Diao Chan, gadis cantik itu segera menangis terseduh-seduh dan berusaha bunuh diri, bahwa dia membenci Lu Bu dan lebih baik mati daripada harus menikahi Lu Bu. Hal itu membuat Dongzhuo tak sampai hati dan menahan Diao Chan untuk dirinya sendiri. Nah, dalam keadaan itulah Wang Yun lalu mulai mendekati Lu Bu dan mengajaknya melakukan persekongkolan untuk menjatuhkan rezim Dongzhuo. Pada tahun 192 Masehi, Lu Bu lalu membunuh Dongzhuo, ayah angkatnya itu, dan dengan penuh kemenangan mendapatkan Diao Chan. Setelah kematian Dongzhuo, mantan bawahannya yaitu jenderal kedua Li Ju dan jenderal ketiga Guo Xi tidak menerima peralihan kekuasaan tersebut dan memimpin pasukan mereka untuk menyerang dan mengusir Lu Bu dari ibu kota Chang'an. Wang Yun terbunuh, sementara Lu Bu melarikan diri dalam pengasingan, mencari perlindungan kepada Yuan Shao. Tetapi karena sikapnya yang congkak dan mengancam terhadap keluarga Yuan, akhirnya Yuan Shao berencana untuk membunuh Lu Bu namun gagal. Lu Bu akhirnya menyusun kekuatan lalu menyerang provinsi Shu yang dikuasai oleh Liu Bei, berhasil merebut kota Xiapi yang saat itu pengamannya lemah karena Liu Bei sedang menghadapi pasukan Yuan Shu di selatan. Liu Bei lalu mundur ke Xiaopei mencari perlindungan kepada Cao Cao. Tahu kan Cao Cao? Komander kavaleri sejuta umat, guys. Pada tahun 198, aliansi Cao Cao, Liu Bei dan Yuan Shu menyerang Xiapi dan memukul mundur pasukan Lu Bu terus-menerus serta akhirnya mengepung pasukan Lu Bu selama 3 bulan. Lu Bu dengan moral juang pasukannya yang rendah diperparah dengan pengkhianatan bawahannya Hou Cheng, Song Xian, dan Wei Shu. Akhirnya Lu Bu tertangkap oleh Cao Cao dan memohon kepadanya agar menjadi bawahannya. Namun Liu Bei mengingatkan Cao Cao bahwa Lu Bu tidak dapat dipercaya dan membiarkan hidup itu sangat berbahaya. Lu Bu kemudian digantung sampai mati oleh Su Huang. Hukuman ini dilakukan untuk membuat malu Lu Bu, karena biasanya hukuman gantung pada zaman 3 negara diperuntukkan pada perempuan, sedangkan laki-laki dihukum mati dengan cara dipenggal. Bawahan Lu Bu, Gao Sun, dengan sukarela menyerahkan kepalanya untuk dipenggal, sedangkan bawahan lain Zhang Liu memutuskan untuk mengabdi pada Cao Cao. Dalam kisah 3 negara, kuda merah milik Lu Bu setelah beberapa waktu dihadiahkan kepada Guan Yu. Guan Yu sendiri merupakan salah satu komander yang layak disummon, guys. Biasanya keluar setelah KVK3 ya, guys. Oke guys, itu tadi kisah Lu Bu yang arogan berakhir dengan tragis. Kisah cintanya dengan Diao Chan hanyalah tipu daya untuk memanfaatkan Lu Bu saja. Harta tahta Diao Chan adalah kelemahan Lu Bu, guys. Nah, semoga bisa menjadi pembelajaran bersama ya guys kisah Lu Bu ini. Oke, makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke semua teman-teman kalian ya. Sampai jumpa, bye.